Respon cepat TNI AL di Natuna patut diapresiasi. Halo Sobat Pena, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Militer. Respon cepat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL yang mengerahkan armadanya untuk berjaga dan membayangi kapal patroli penjaga pantai Republik Rakyat Cina RRC yang memasuki wilayah perairan zona ekonomi eksklusif ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna beberapa hari lalu menuai pujian. Masyarakat Indonesia perlu memberikan apresiasi pada setiap upaya yang dilakukan oleh institusi-institusi pemerintah seperti TNI AL yang telah memberikan respon yang cepat dan akurat untuk mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna maupun wilayah-wilayah lain di Nusantara kita, kata Ketua Forum Sinologi Indonesia FSI, Yohanes Herlianto. Apalagi masuknya aparat negara Cina ke dalam ZEE kita itu telah berulang kali terjadi sejak lebih dari 1 dasawarsa yang lalu. Mereka bahkan tak jarang melakukan intervensi ketika otoritas Indonesia berupaya melakukan penegakan hukum terhadap nelayan-nelayan asal Cina yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut. Tambah pemerhati Cina asal Universitas Pelita Harapan ini. Pada akhir tahun 2021, beberapa kapal penjaga pantai Cina juga menyambangi wilayah eksplorasi minyak blok tuna yang berada dalam ZEE Indonesia dan mengganggu proses pengeboran di wilayah tersebut, tuturnya. Yohanes menduga bahwa kehadiran kapal terbesar penjaga pantai Cina di wilayah yang kurang lebih sama pada Januari 2023 ini juga masih terkait dengan upaya Indonesia melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Pasalnya, kedatangan kapal penjaga pantai itu hanya berselang beberapa hari setelah Indonesia memberikan persetujuan pada perusahaan asal Inggris Premier Oil untuk melakukan rencana pengembangan eksplorasi sumber daya di wilayah tersebut. Menurut Yohanes pula, kerapnya frekuensi kehadiran kapal-kapal penjaga pantai Cina di ZEE Indonesia di perairan Natuna perlu diperhatikan secara serius. Menurutnya, berbagai manuver Cina di atas dapat diinterpretasikan sebagai tanda bahwa Cina berkeinginan untuk menguasai wilayah yang menjadi ZEE Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan energi itu. Lagi pula, Cina telah berulang kali menyampaikan pernyataan yang memperlihatkan bahwa mereka memang merasa memiliki hak di wilayah perairan Natuna itu. Kementerian Luar Negeri Cina pada tahun 2020 misalnya menyatakan bahwa Cina dan Indonesia tidak memiliki sengketa terkait kedaulatan teritorial, tetapi kami memiliki klaim yang tumpang tindih terkait hak-hak maritim dan kepentingan di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan. Pernyataan yang sama pernah disampaikan pula pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya pada tahun 2018. Menurut Yohanes, klaim Cina atas bagian ZEE Indonesia di perairan Natuna sebenarnya terkait dengan klaim Cina di Laut Cina Selatan. Yang dewasa ini ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Menurut keterangannya, klaim Cina atas pulau-pulau yang bertebaran di Laut Cina Selatan, setidaknya sebagian sebenarnya telah muncul sebelum negara RRC berdiri. Mengutip Bruce Elman, penulis buku berjudul China's Naval Operation in the South China Sea, Evaluating Legal, Strategic and Military Factor, Yohanes menceritakan bahwa pada 1947, pemerintah nasionalis Cina yang berkuasa telah mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan yang menurut kalkulasi mereka terdiri dari 162 unit pulau sebagai milik Cina. Pemerintah nasionalis juga memproduksi sebuah peta yang di dalamnya terdapat 11 garis putus-putus untuk menandai klaim mereka atas Laut Cina Selatan. Jadi bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar.